Kalau Allah itu, ini kata Mu'tazilah, kalau Allah telah menentukan seseorang itu menjadi orang kafir, lalu apa artinya Allah menyuruh orang itu beriman? Kan begitu? Betul enggak? Allah menyuruh kita menjaga kesehatan, tetapi Allah menentukan sakit kita. Itu artinya irasional, kata orang Mu'tazilah. Jadi makanya perumpamaannya, ketidakadilan Allah dengan qada dan qadar itu adalah tampilan ketidakadilan Tuhan. Sehingga masuk akalkah ada orang dilarang tenggelam tapi tangan dan kakinya diikat? Masuk akal enggak? Jadi kalau kita melarang orang itu tenggelam, ya tidak boleh tangan dan kakinya diikat dong. Berarti manusia harus diberikan kebebasan. Itu Mu'tazilah. Ya ternyata pada akhirnya ya kalau kita berpikir seperti itu ya nanti menjadi Mu'tazilah juga. Sekalipun kita seformalnya mengatakan kalau Mu'tazilah laknatullah alaihim. Ngomong mah laknatullah alaihim, tapi pikirannya sudah Mu'tazilah secara tidak sadar. Nah itu baik Mu'tazilah, baik Qadariyah, baik ahli sunnah wal jamaah, itu semuanya sebatas bermain teori, ya teori, pendapat, hanya menyusun premis-premis dalam bentuk silogisme dan lalu menjadi konklusi. Hanya itu saja sebetulnya. Tetapi saya lebih melihat bukan teori tapi realita, bukan nazariyah tapi waqi'iyah, yang realita. Yuk kita akan melihat secara realita. Apakah Anda merasa dilibatkan oleh Allah untuk memilih? Saya mau nanya dulu. Lahir Anda di mana? Perbutulan. Siapa yang memilihkan Anda lahir di perbutulan? Milih enggak? Enggak. Ibunya siapa namanya? Bu Sarmi. Ya ada, Bu Sarmi. Siapa yang memilihkan Anda keluar dari perutnya Bu Sarmi? Lahirnya jam berapa? Siapa yang menentukan lahir jam sekian? Hari apa? Bulan apa, tahun berapa, siapa yang menentukan? Anda tidak pernah dilibatkan. Betul nggak? Sampai nanti di penghujung kehidupan Anda mau dijemput pakai limosin, ya Anda tidak memilih. Dijemput pakai becak, ya silakan. Melalui penyakit kanker, ya kamu tidak milih. Melalui tabrakan memilih, dan kita tidak boleh memilih. Ya. Allah sudah menciptakan, innallaha yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Allah mencipta apa saja sesuai dengan kehendaknya dan pilihannya. Maka lahumul khiyarah. Mereka tidak bisa memilih. Saya mau bertanya, boleh nggak kalau saya memilih jalan kematian saya? Nggak boleh. Jadi harusnya gimana? Sekarang tubuh Anda sendiri, apakah darah berputar melewat pembuluh darah sekujur tubuh setiap hari? Apa Anda terlibat? Jantung berdegup setiap menit, itu 70 kali detakan jantung memompa darah. Apa Anda terlibat? Apakah ketika masuk partikel-partikel asing dalam tubuh Anda, kemudian partikel asing itu, virus itu dimakan oleh fagosit,
terjadi pertempuran dalam tubuh Anda. Apa Anda sadar? Terlibat juga tidak kok. Ini saya bicara realita nih. Ya itu ada kesalahannya. Terus yang jadi masalah apa? Realitanya begitu. Jadi ketika kita mengatakan aku bisa menghisap rokok, aku bisa menyalakan rokok, aku bisa menyalakan lampu, aku bisa berjalan, aku bisa, itu prangsane. Kayak supir, kayak masinis kereta listrik. Sementara ada setrumnya, dia injek gas kenceng, diinjek remnya berhenti. Ketika listriknya diputus, kira-kira begitulah pemahaman saya tentang qada dan qadar itu. Setuju? Gitu aja. Cuman saya waktu itu saya belum lahir. Ketika mereka berdebat begitu tuh, saya belum lahir. Oke. Nah, jadi adapun hadis itu tadi sebetulnya arahnya jadi begini. Orang ngomong tuh harus jelas maksudnya kemana. Sebab ada banyak orang ngomongnya begini, maksudnya begitu. Ya kan gitu. Jadi Kanjeng Nabi bilang seperti itu. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrati fa abawahu yuhawidani au yumajjisani au yunasirani. Itu adalah kemana maksudnya. Artinya betapa pentingnya pendidikan rumah tangga. Itu yang penting. Jadi artinya pendidikan watak mental itu sebetulnya lebih banyak dipegang oleh orang tua daripada sekolah, daripada masyarakat. Nah, setelah orang tua siapa? Masyarakat. Sekolah mah ketiga, milih ketiga sekolah. Iya, karena sekolah tidak bisa membangun satu watak mental anak-anak kecuali orang tuanya. Dan nanti bagaimana mendidik anak? Saya kasih tahu pada bapak-bapak semuanya, anak-anak kita itu tidak melihat apa yang selalu engkau katakan kepada anak-anak, tetapi anak-anakmu selalu melihat apa yang engkau lakukan setiap hari. Itu yang mereka tonton.